Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti, dimanapun kalian berada. Nah, di sini kami hadir untuk menemani hari-harimu mengenai dunia seputar Islam. Sebelumnya, perkenalkan saya Cik Mutia dan my Besti Salsabila Firdausi. Kami akan menemani dalam program Besti, Berkah Islam, Damaikan Hati. Alangkah baiknya dalam setiap apapun kegiatan kita diawali dengan basmalah agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, di bulan penuh berkah ini, yaitu bulan suci Ramadan, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dan melaksanakan ibadah puasa. Nah, untuk menemani hari-hari kalian atau ibadah puasa dan menemani kalian untuk menunggu azan maghrib tiba, tentunya di sini Besti hadir dengan kajian yang menarik juga santai. Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu nih ke my Besti, Kak Salsabila. Kak Salsa, kalau nunggu azan maghrib atau ngabuburit biasanya ngabisin waktu dengan apa sih? Apa berburu kolak atau takjil masjid atau kepoin IG-nya mantan? Ya paling ya scroll media sosial, salah satunya aplikasi TikTok. Cut, main aplikasi TikTok gak? Aku aplikasi TikTok agak kurang sih ya, tapi katanya seru-seru sih ya. Nah, biar Cut lebih tahu tentang aplikasi TikTok, kebetulan nih dalam program Besti kita mengundang salah satu konten kreator dari TikTok. Well, Besti, siapa sih yang nggak tahu tentang aplikasi TikTok? Yap, aplikasi TikTok banyak penggemar dan banyak diminati oleh berbagai konten kreator, salah satunya konten kreator dakwah. Dan kebetulan di tengah-tengah kita telah hadir Kak Vio Redaski sebagai konten kreator dakwah dari aplikasi TikTok. Hai Kak Vio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana nih? Besti semuanya. Alhamdulillah baik. Puasa Kak Vio di hari pertama. Puasa dong, hari pertama, masa nggak puasa ya? Sahur. Sahur dong, tanpa harus diingetin ayang. Puasa juga tanpa ayang. Ya, mungkin tahun depannya lagi ya, insya Allah. Mungkin nanti di akhir puasa Syawal langsung to the point. Aduh, kata gitu ya, gimana namanya? Masih puasa. Ya masih puasa. Ayamnya disimpan dulu. Iya. Gitu kan ya? Ya kayak gitu ya. Oke. Nah, Kak, jadi kaget gak sih tiba-tiba ada di tengah-tengah Besti? Agak kaget sih, jadi tersanjung juga ya. Kok bisa saya yang diundang di antara kreator-kreator lainnya? Karena kan banyak yang lebih famous, terus lebih bagus dibandingkan saya gitu. Tapi mungkin kerezekiannya saya dulu gitu. Amin. Semoga nanti next projectnya lebih lancar ya Kak ya. Oh ya, amin. Karena kebetulan namanya Kak Vio ini unik banget ya, Vio Rerosi. Enaknya kita panggil apa nih? Panggil Vio aja, biar gampang gitu kan. Harus yang gampang-gampang aja ya, biar mudah diingat sama besti-besti dimanapun berada. Jadi beliau ini adalah Kak Viore, merupakan salah satu konten kreator dakwah yang bergelut di media TikTok. Nah, kalian masih penasaran mengenai Kak Vio? Nah, mending kita langsung aja tanya ya, Kak Salsa. Gimana aktivitas Kak Viore selama ini berkecimpung di dunia per-tiktokan dengan konten yang positif, itu konten dakwah? Aduh, Masya Allah ditanya ya, jadi malu saya. Sebenarnya sih kalau misalkan sebelum ke TikToknya terlebih dahulu ya, saya itu sekarang lagi menempuh gelar S1 gitu, sarjana, Masya Allah. Mahasiswi. Iya, di universitas mana Kak? Universitas Islam Bandung. Masya Allah. Jurusannya tidak sinkron lah sama konten saya. Statistika saya tuh. Jadi hitung-hitungan, tapi nggak hitung-hitungan kan orangnya. Maksudnya belajar berhitung ya Besti, jangan salah. Terus gimana lagi Kak? Ya selain itu, dimana kan sekarang lagi pandemi ya, dimana saya juga sekarang aktivitasnya skripsian. Jadi dimana saya skripsian, tapi saya juga harus lebih produktif gitu di rumah tuh. Saya kan belum punya kerja ya, belum ada penghasilan. Nah di situ saya pikir, saya lihat nih teman-teman TikTok tuh kayak bagus-bagus bikin kreatornya atau kontennya gitu ya maksudnya. Nah, saya coba-coba walaupun awalnya malu gitu ya kayak. Jadi awalnya coba-coba guys. Nah terus akhirnya saya coba-coba. Awalnya sih emang nggak berjalan mulus. Bahkan sama teman sendiri kayak apaan sih kamu kayak gitu kan. Tapi dengan kita punya tekad niat yang kuat, emang
karena lillah, karena Allahnya ya. Jadi untuk mencapai titik saat ini tuh gak mudah perjuangannya. Cuman saya merasa alhamdulillah banget gitu. Berarti kan Allah mempercayakan saya, mengamanahi saya. Dan di titik sampai saat ini pun saya juga harus bisa menjaga amanah itu. Kayak gitu sih, kurang lebih dari perjalanan TikToknya seperti itu. Masya Allah. Jadi Kak Vio ini selain dikenal di sosial media sebagai konten kreator dakwah via TikTok gitu ya, Vio ini ternyata masih aktif sebagai mahasiswi. Jadi Masya Allah bisa membagi waktunya meskipun menjadi seorang mahasiswi tapi tetap produktif di media sosial, terutama dalam konten kreator dakwah ya Kak ya. Mau tanya nih Kak Vio, kenapa di antara semua sosial media, Instagram, Facebook, ataupun yang lainnya, kenapa harus TikTok? Karena yang aku lihat sendiri ya, aku kan melihat pasar orang itu, aku tuh teliti banget guys, bestie semuanya, aku tuh teliti banget orangnya. Jadi kalau misalkan aku lihat nih, kalau di Instagram seperti apa, di Twitter seperti apa, atau di sosmed lainnya. Cuman yang aku lihat ketika pandemi itu kebanyakannya TikTok, dan aku lebih cenderung bisanya di TikTok. Kalau di Instagram tuh pasar untuk dakwah atau pasar untuk konten tuh lebih sulit. Kayak gitu, kecuali kalau dia selebgram seperti itu kan lebih mudah ya. Dan di TikTok lah saya coba-coba, karena di TikTok tuh mohon maaf ada konten yang mungkin kurang baik dilihat. Gimana caranya kita ngasih edukasi ke yang konten yang kurang baik dilihat agar mereka memperbaiki kontennya, seperti itu. Jadi kita pinter-pinter untuk memilah dan memilih kegiatan positif, tergantung bagaimana kita menggunakan mediasi tersebut ya Kak ya. Ya betul banget. Masya Allah ya niatnya, karena memang TikTok itu kan awal-awal kan sempat hot issue banget, karena konten-konten yang pertama terkenal tuh kan bukan ya jauh lah dengan kata dakwah gitu, tapi tiba-tiba memang akhir-akhir ini ya Kak ya banyak banget konten kreator dakwah yang berkecimpung di TikTok. Nah aku juga mau nanya nih, sejak kapan sih Kak menjadi konten kreator TikTok gitu? TikTok gitu ya. TikTok aja, TikTok ya gitu. TikTok ya tuh. Pakai opo. Pakai Wijaya kok. Oke lanjut. Kalau perihal itu sebenarnya saya udah kalau punya akunnya udah lama ya. Cuman lebih ke menekuni dan konsisten untuk berdakwahnya itu di tahun kemarin. Tahun kemarinnya tuh akhir-akhir tahun di situ. Berarti 2021, akhir tahun 2021 ya. Betul banget. Masih baru loh. Tapi Masya Allahnya nih ya Kak Vio ini FYP, makanya kan aku lihat ya pribadi memang jarang TikTok, tapi pas sekali dia buka TikTok, kok ini ada konten dakwah gitu kan, Masya Allah gitu. Udah FYP padahal belum genap 1 tahun ya Kak ya. Masya Allah ya. Alhamdulillah, itu mungkin suatu bonus dari Allah, suatu keberkahan ya. Jadi Kak, dari konten dakwah tersebut, dari awal mana sih konten yang mengangkat sampai banyak follower gitu? Oh, ini ada salah satu konten di mana itu kan gini ya, saya tuh emang orangnya kalau istilah gaulnya agak barbar gitu. Barbar. Agak berani gitu ya kalau nggak ngerti barbar. Sebelah kalau barbar itu. Ya, agak berani gitu ya. Itu pernah saya bikin kontennya tuh kalau nggak salah kata-katanya gini, lucu ya orang zaman sekarang perihal harta aja mereka khawatir, tapi ketika perihal pahalanya berkurang mereka nggak khawatir, atau pahalanya tidak bertambah mereka nggak khawatir gitu. Itu nggak nyangka banget saya sampai FYP gitu. Banyak juga orang yang kayak ya tidak sesuai dengan yang konten saya, jadi komentarnya kurang bagus. Ada juga yang support, malah mereka yang kalau mengerti menyadarkan gitu bahwa oh ya terima kasih remindernya. Di situ saya semakin semangat lagi gitu buat kontennya kayak gitu. Dan akhirnya mulanya sih saya kan buat konten-konten yang sekarang tuh kebanyakannya lebih kayak ke public speakingnya ya. Dan waktu awal-awal tuh lebih kayak ketulisan gitu loh. Saya coba buat public speakingnya juga dan ternyata banyak yang suka juga kayak gitu. Jadi mungkin lebih tertarik public speaking karena interaksinya dan feel-nya lebih dapat ke bagian followers gitu ya sama yang nonton. Betul banget. Kenapa sih Kak harus dengan dakwah gitu? Kenapa dakwah? Yang pertama saya bisanya di dakwah, walaupun saya bukan jurusan dakwah ya. Mungkin saya ada ilmunya di sana gitu, tapi saya pun share ilmunya sesuai dengan kapasitas ilmu saya. Karena saya juga sebelum saya ikut berkecimpung di dunia TikTok dan jadi kreator dakwah itu, saya pun lihat dulu gitu, lihat pasar dan lihat kreator-kreator yang lebih luar biasa dibandingkan saya, lebih Masya Allah gitu ya. Nah di situ saya lihat
Dan benar kita tuh benar-benar harus hati-hati gitu ketika share ilmu. Dikhawatirkannya kan bisa suka ada hadis palsu atau ada kekeliruan, kesalahan, namanya juga manusia ya. Dimana saya jadi istilahnya, kalau saya pernah dengar dari salah satu kreator, ketika kamu punya ilmu sampai 3, ya udah cukup sampai 3 gitu, jangan lebih gitu loh. Dan saya suka mikir gini, kalau kamu emang nggak tahu ya jawab aja nggak tahu, jangan malu untuk bilang nggak tahu. Kan kalau kita udah jadi istilahnya public figure atau yang dilihat sama orang tuh kadang suka malu bilang nggak tahu. Ya kan? Jadi merasa tertuntut oleh diri sendiri. Iya, jadi malah dakwahnya tuh bukan lillah, bukan karena Allahnya, tapi jadi hawa nafsu, ya nggak? Iya benar. Ya kayak gitu. Dan kenapa juga saya milih dakwah, karena itu sesuai kapasitas ilmu saya yang pertama, terus yang kedua karena ya akhir zaman ya luar biasa gitu, dimana para muslim kayak gitu ya, yang banyak yang keliru gitu perilakunya yang tidak sesuai dengan syariatnya, dimana yang saya tahu saya harus memberitahu. Karena kan bukankah kalau kata guru saya ya, diri kita itu adalah seorang pendai, kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi makanya saya ya nggak ada salahnya buat nge-share ilmu itu gitu. Ya pasti ada lah orang-orang yang nggak suka, tapi setidaknya yang menyampaikan kebenaran ya nggak ada masalahnya dong. Siapa tahu dari konten tersebut ada yang terdapat hidayahnya. Kan kita nggak pernah tahu ya hidayah seseorang datangnya dari mana. Bahkan saya pernah dengar ada seseorang yang dapat hidayah itu nonton Jurnalisa. Iya, dari horor gitu. Iya bisa kan? Masya Allah ya kan? Berarti kan intinya hidayah itu ketika suatu hal mahal, tapi ketika kita mau nangkap gitu. Banyak ya orang luar sana kasih hidayah, cuman mereka yang nggak nangkap gitu. Jadi saya cuman kayak gini loh rasanya. Kan mungkin saya dulu juga maksudnya melihat teman-teman saya seperti itu tuh belum berani ya. Sekarang kayak ini loh posisi ini tuh enak banget tahu, kayak dimana kita tuh berjalan sama Allahnya, yang on the track dalam Islamnya. Aku pengen ngerasain mereka tuh apa yang aku rasain itu. Walaupun aku ilmunya masih jauh ya, bukan seperti para ulama kayak gitu. Mereka mungkin merasakan ilmunya atau hikmah-hikmah Allahnya tuh luar biasa dibandingkan saya gitu ya. Jadi marketingnya Kapio ini adalah surga itu terlalu luas, masa saya sendiri yang isi gitu betul ya. Banget. Sambil nge-share dan mengajak kebaikan kepada bestie khususnya. Nah itu dia. Jadi bestie-bestie yang suka nonton TikTok, langsung aja lihat kontennya Kak Pio gitu. Oke. Nah tadi ada yang menarik dari pernyataan Kak Pio bahwasanya nggak mudah ya untuk berdakwah dengan media TikTok gitu salah satunya. Nah ini penasaran tantangan seperti apa sih gitu untuk dakwah melalui media TikTok? Tantangannya mungkin tadi sempat di-mention ya, sama aku sempat disebutin. Tantangannya yang pasti kena komentar negatif pasti itu ya, atau enggak Konten positif kena komentar negatif. Ya itulah netizen. Ya, dimana kita kalau misalkan kita ingin jadi kreator, kita harus intinya kalau kita ingin melakukan sesuatu kita harus tahu resikonya seperti apa kan. Dan saya tahu ketika saya share ilmu dan ilmunya tuh mungkin agak sedikit membuat halayak umum tuh tidak nyaman, tapi itu benar, ya pasti kena komentar yang kurang enak untuk dibaca, didengar kayak gitu kan. Itu jadi mentalnya harus kuat gitu ya. Rasulullah aja berdakwah luar biasa ya tantangannya. Kita masih nggak ada apa-apa, cuma diinin komentar negatif. Udah ada medianya gitu ya, langsung nih kayak gitu. Paling kalau sedikit tantangannya kadang suka mentok kontennya. Itu idenya gitu ya. Idenya kadang suka bingung gitu loh, kayak apa ya. Cuman saya kayak lihat scroll atau enggak kan. Saya juga lagi pesantren. Nah, saya sekarang aktivitas pesantren tapi masih online. Masih pandemi ya. Ya di Mira Institute yang punya Ustadz Adi. Gitu. Adi Hidayat. Iya betul, Ustadz Adi Hidayat kayak gitu. Jadi saya juga dari materi pesantren, terus toga materi yang teman-teman suka share juga. Jadi pada intinya ketika saya menghadapi tantangannya, kita lihat yang lagi di pasar ramai itu apa gitu. Jadi disitulah kita sebagai pendakwah harus memberitahukan bahwa itu salah kayak gitu kan. Jadi mengembalikan lagi ke jalan yang lurus gitu. Berusaha, kan gitu ya. Bukan kita mengatur, tapi lebih tepatnya karena kita sayang, kita pengen dia juga masuk surga bareng kita ya, karena surga terlalu luas untuk dihuni sendiri. Nah iya. Nah
Karena tadi juga kan banyak ya tantangannya, salah satunya ada ide, terus juga ada hujatan, padahal udah konten positif ya, tapi Masya Allahnya KPO ini balik lagi ke kisah Rasulullah yang terinspirasi bahwa Rasulullah pun dakwah tidak mudah, apalagi kalau dulu nggak ada sosial media sama sekali. Kalau sekarang kan istilahnya modal HP, modal wifi gitu kan, dan modal ilmu tentunya. Nah Kak, selama jadi kreator dakwah nih ya, kan konten dakwah ini ibarat kata masih minoritas ya kan di TikTok. Terus gimana sih untuk memupuk semangat kayak ini tuh banyak gitu kan konten-konten yang ibarat kata nih nggak habis thinking ya, bukan thinking, nggak habis thinking gitu ya dengan konten-konten TikTok karena emang udah out of the box-nya tuh benar-benar nggak habis pikir gitu. Untuk melawan atau menyeimbangkan gitu kan dengan hal-hal ya dengan dakwah gitu ya masih minoritas di TikTok tuh gimana? Jadi biar semakin banyak lagi yang berdakwahnya seperti itu. Dan kayak tetap semangat gitu padahal minoritas tapi semangat aja. Iya. Karena gini sih, Kak, kenapa aku semangat sampai saat ini? Aku dulu ya mungkin kayak gitu. Karena gini, ketika kita dakwah di TikTok itu niatnya karena apa? Karena nyari popularitas atau karena Allahnya? Ya kan? Karena dikhawatirkannya ketika kita salah niat kita tidak ternilai di mata Allahnya, mungkin ternilai di mata manusia kayak wah Fiore populer nih kayak gitu kan. Ya walaupun followersnya masih pas-pasan lah ya, tapi setidaknya kan orang-orang kayak si Vio sekarang jadi ini ya, jadi kreator gitu ya. Dan aku jadi luruskan kembali kalau misalkan video aku nggak FYP kan itu jadi nurun ya semangatnya pasti ya, karena kenapa ya kok videonya nggak FYP gitu ya. Cuman mikir lagi, ya udah Allah ridhonya yang ngeliatnya segitu. Jadi diuji niatnya. Iya, siapa tahu dengan segitu tuh yang banyak aja belum tentu ternilai loh. Karena kan ini loh, ini aku berteman sama kreator lainnya. Ujian para kreator itu adalah niat, beneran deh. Kayak kita tuh ngerasa kayak duh kreator nih, apalagi udah FYP berkali-kali gitu ya. Kayak gitu, jadi apa sih kayak jadi takutnya malah salah niat. Kok kenapa nggak FYP ya? Makanya aku sharing sama teman aku kayak kamu tiap hari nge-upload tuh niatnya apa? Niatnya emang cari FYP atau karena Allahnya? Oke, jadi segala sesuatu itu karena niatnya. Sebagaimana dalam hadis pun juga dikatakan innamal amalu binniyat. Segala sesuatu harus dengan niatnya. Jadi kalau dari awal niatnya salah, mungkin nggak akan konsisten sampai sekarang. Tapi balik lagi segala sesuatu kalau niatnya baik dan nilai ta'ala, Allah akan selalu memberi pertolongan gitu ya Kak ya. Nah betul banget. Nah selain itu juga kan buat sekarang tuh, buat yang tadi tuh posisinya buat mereka yang udah jadi kreator. Sekarang buat mereka kan tadi kalau kata Teh Cut atau Kak Cut atau Besti gitu ya, dia manggilnya banyak ya. Kita Besti aja. Besti aja. Kalau kata Besti Cut bahwa gimana sih kan dakwah itu terbilang minoritas dibandingkan tren-tren atau kreator-kreator yang lainnya. Dan buat teman-teman aku pribadi gitu ya, kita itu adalah umat muslim gitu yang harus mengingatkan dalam kebenaran dan kebaikan serta kesabarannya kan. Dan menurut aku ketika teman-teman kayak ngapain ya, kita kan harus seproduktif mungkin ya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat gitu ya. Makanya dari itu jangan pernah malu untuk berdakwah gitu. Kalau emang misalkan teman-teman belum bisa berani nge-up ke sosial media, setidaknya dakwahi orang sekitar. Karena kan dikhawatirkannya nanti pas dipertanggungjawabkan di hari pertanggungjawaban itu kan saling menyalahkan itu ya, besti-besti gitu ya. Kita punya HP pakai apa gitu Jomol hisap. Ya bener banget, karena sesuatu hal tuh bakal dihisap kan. Dan kalau misalkan teman-teman udah ada niat, kumpulin niatnya, jangan dengerin kata orang, selagi bener nggak apa-apa gitu loh. Dan selain itu juga teman-teman juga harus siap sama konsekuensinya kayak gitu kan, dimana kita juga kenapa harus malu sih dalam mengingatkan dalam kebenaran gitu. Itu udah bener loh, benernya tuh bukan kata A, B, C, kata pencipta kita sendiri gitu ya. Kayak gitu kalau dari pribadi aku sih. Jadi intinya ada niat dan ada usaha kalau kayak gitu. Untuk menjaga niat itu dengan usaha ya kan. Kalau cuma niat doang ya halu ya, niat aja tapi lakuin enggak gitu ya. Menarik banget ya percakapan kali ini tentang TikTok dan khususnya dari dakwah. Terakhir nih Kak Vio, apa sih tips dan trik di tengah-tengah supaya kita lebih konsisten, lebih istiqomah, dan juga buat yang calon-calon konten kreator mungkin mereka ingin berdakwah tapi masih bingung medianya gitu.
buat tips and tricksnya Tips and triknya gitu ya, bahwa kalau misalkan kalian merasa nih kalian punya potensi, jangan dipendem kayak gitu. Karena kalau kalian dipendem itu nggak akan ada gunanya. Jadi kalian tuh merasa, banyak loh yang orang di sekitar kita tuh kayak, aku nggak bisa ngapa-ngapain, ya nggak? Iya betul. Insecure kan, nggak boleh insecure tuh. Yang boleh itu muhasabah, ya nggak? Iya. Kalau muhasabah, kalau insecure itu kan lebih ke hal negatif ya. Kita tuh merasa kayak, kurangnya kita di sini tanpa ada perubahan. Kalau muhasabah, evaluasi diri, oh aku kurangnya di sini, perbaiki. Nah kayak gitu. Jadi ketika teman-teman udah ada potensi, naikin potensi itu kayak gitu. Maksudnya tuh kayak dengan cara, misalkan teman-teman suka nulis, latih nulisnya, teman-teman bisa public speaking, coba cari-cari kontennya, dan teman-teman lihat pasar. Teman-teman tuh lebih sukanya di IG kah, di TikTok kah, atau di Twitter kah? Kan Twitter belum ya. Betul. Kan, makanya teman-teman jadi penggebrak di Twitter gitu kan, bisa aja. Belum viral nih Twitter, Iya, di mungkin Twitter. udah ada tapi belum kepermukaan gitu ya. Kan kalau TikTok udah banyak tuh yang pendakwahnya udah lebih kelihatan. Kayak suka disebut banyaknya dakwah TikTokiyah ya. Mau besti-besti di rumah. Ya, kayak gitu kan. Kalau kata aku kayak gitu. Jadi kitanya juga harus percaya diri, jangan dengerin kata orang, berproses untuk berprogres kayak gitu. Oke, berproses untuk berprogres. Kayak gitu sih. Wallahu Masya a'lam bishawab. Allah. Ini keren banget sih ya, maksudnya salah satu inspirasi mahasiswi pula gitu ya. Jadi ketika kapasitas kegiatan kita terbatas, maksudnya ketika pandemi ya kan kegiatan kita terbatas, tapi tetap tadi kata Kak Pio bahwasanya sebaik-baiknya insan di muka bumi ini adalah yang bermanfaat, karena segala sesuatu itu ada perhitungannya, ya kan Kak? Jadi intinya dalam melaksanakan sesuatu, tadi kata Kak Pio adalah diawali dengan niat yang baik dan berproses untuk berprogres. Semoga percakapan kali ini mendapatkan manfaat dan menjadi inspirasi untuk Besti di mana saja. Nah, tidak hanya itu, dan semoga untuk episode kali ini kita juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Pio. Makasih juga ya udah undang Sehat aku. selalu. Amin. Dan sukses dan terus berproses untuk berprogres ya. Siap. Jadi mudah-mudahan di episode pertama ini Besti kita semakin bisa menemani besti-besti di rumah untuk melaksanakan ibadah puasa, dan mudah-mudahan ibadah puasa besti semua itu diberi kelancaran dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, sebelum menutup acara kali ini, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, semoga lancar. Saya Salsabila Firdausi dan Besti. Saya Cut Mutia. Dan saya Fira Rasi. Kami mengucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ambil baiknya, buang buruknya. Kami semua mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besti, berkah Islam, damaikan hati.